Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa syukurillah. Salatu wassalamu ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa matabi'ah wa mawalah. Wa la hawla wa la quwata illa billah ma ba'dah. Saya perkenalkanlah, saya Agus Najib Soleh, Kepala Madrasah Salafiyah 3, yang ditunjuk oleh beliau dari mulai 97 sampai sekarang. Ya, beliau itu sosok yang sangat menyenangkan ya, karena beliau itu kalau ngendiko itu mesti dengan disertai senyuman ya. Beliau kalau ngendiko disertai senyuman, kecuali kalau mungkin saat-saat tertentu yang beliau waktu sedih atau ada masalah, mereka itu tidak dilakukan. Tapi biasanya beliau itu sangat menyenangkan ketika berbicara dengan seorang ya, dengan senyuman. Dan keilmuan beliau, saya yakin dari karya yang beliau tinggalkan sudah jelas, meninggalkan sebuah karya yang monumental, yang besar, Kamus Al-Munawwir ya. Terus semoga bukti akan keilmuan beliau dalam bahasa Arab, dan itu juga diakui dari beberapa tokoh. Misalkan ada bahasa yang dari Kutarjo itu almarhum Simbah Kiai Haji Khalid Ridwan, beliau mengatakan bahwa Gus Warsun ketika masih di pondok Termas itu dijuluki dengan Kamus Munjid Berjalan karena keluasan ilmu beliau dalam bahasa Arab. Dan beliau juga dikenal kiai yang dekat dengan santrinya. Beliau sering berdiskusi dengan para santri, para pengurus, dan ketika mengaji pun beliau sering mengabsen nama-nama yang beliau kenal. Dan ketika beliau memantau perkembangan pembangunan, beliau sering mengajak salah satu santri yang beliau kenal, dipanggil, diajak, ya hanya sekedar untuk melihat bangunan atau menghitung besi atau semen yang tersedia. Ya, itu sebagian saja. Keteladanan beliau yang paling menonjol dan saya kenal, kalau masalah keteladanan saya kira banyak ya. Ini mungkin yang sebagian saja yang paling menonjol. Satu itu kesederhanaan beliau. Beliau itu seorang tokoh, seorang kiai besar yang karyanya sudah internasional. Dan beliau ketika hadir dimanapun tidak pernah memperlihatkan beliau sebagai seorang kiai yang besar, hanya menggunakan baju hitam, kemudian baju apa itu ya, baju biasa yang dipakai oleh orang banyakan, tidak memakai jubah, tidak memakai serban seperti yang orang lain kebanyakan, sederhana. Dan ketawaduan beliau, bahkan paman saya yang di Banyumas itu almarhum Pak Kiai Rosihin Anwar itu mengatakan, pernah berkata pada saya, Gus Warsun itu sosoknya adab asor banget. Adab asor itu tawadhu. Jadi karena melihat ketika di Purworejo beliau hanya berpakaian sederhana, baju hitam, dan duduk di bawah pohon, tidak bersama dengan kiai-kiai yang lain. Artinya beliau memang sosoknya tawadhu, adab asor. Dan pernah ketika saya mengantar simbah almarhumah juga, simbahnya Sa'adah, waktu ke Jogja, dulu belum ada handphone ya toh. Beliau pengen menjenguk putrinya, ibunya Husnul Khotimah. Saya mengantarkan, dan karena saya sudah mondok di Kerapia dulu, saya mengantarkan beliau. Dan ketika almarhum Simbah Kiai Warsun itu melihat
Mbahnya Sangata ketika muncul di pintu langsung beliau sudah lari menghampirinya, cium tangan dan membawakan bekal dari Mbahnya Sangata. Ketawaduan beliau, padahal beliau adalah sosok yang sangat terkenal karena pengalaman ketika ada haul dulu, haul Mbah Imam Mahfud di Purworejo sana, beliau hadir di sana, dan kebetulan yang saya aturi untuk mau itu adalah seorang kiai juga dari Maron, beliau juga sudah almarhum, tidak sebutkan namanya. Ketika Bapak Suwargi, Bapak Kiai Warsun itu muncul dari kamarnya, itu langsung Pak Kiai dari Maron itu langsung sungkem, dan ketika maidoh beliau nggak bisa lama-lama, padahal biasanya beliau maidoh itu 1 jam, beliau hanya setengah jam. Beliau mengatakan, saya sangat sungkan karena ada Mbah Warsun di sini, dan ternyata wibawanya itu juga wibawanya tidak hanya pas saat itu juga, sampai saat-saat setelahnya itu, ketika Pak Kiai dari Malang itu saya minta lagi untuk maidoh, ternyata sama, ketika disusuk beliau nggak bisa bermaidoh panjang lebar, sampai orang-orang pengunjung banyak yang berkomentar, kenapa ya ini Pak Kiai kalau di sini kok nggak bisa maidoh lama, nggak bisa panjang lebar, kenapa, banyak bertanya-tanya seperti itu. Jadi keteladanan beliau itu memang sederhana, tawadu, dan tidak menampakkan kebesaran kekiaian beliau, sederhana. Ya mungkin itu yang paling menonjol itu gitu. Ya kalau dalam manajemen beliau biasanya menyerahkan pada para santri, para pengurus, mungkin hanya cuma laporan aja, kalau ada perbaikan diperbaiki, tapi beliau selalu memberikan kesempatan pada para pengurus untuk melakukan pengembangan yang sesuai dengan perkembangan zaman. Misalkan sekarang sudah ada yang formal, itu juga sebenarnya impian dari beliau, bahwa beliau pengen komplek itu mempunyai sebuah lembaga pendidikan yang formal. Itu merupakan keinginan beliau sejak awal. Jadi beliau pengennya maju dan sesuai perkembangan zaman, tapi beliau menyerahkan dan mengajari pada pengurus-pengurus untuk berpikir, berusaha mengembangkan sesuai dengan kemampuannya masing-masing. Ya, yang saya dengar dari beliau, bahwa beliau ingin ketika membangun pondok itu bersih, tidak ada bantuan dari pemerintah, dari luar. Ingin beliau hasilkan dari hasil keringat beliau, dan untuk membangun pondok beliau ingin betul-betul pondok komplek itu bersih dari bantuan-bantuan dari luar. Beliau dari dulu memang selalu perhatian dengan perkembangan madrasah. Beliau dulu selalu ikut rapat ketika masih beliau sehat, selalu mengikuti rapat bulanan Madrasah Salafiyah 3. Bahkan beliau aktif dalam berdiskusi dengan para asatidz yang hadir itu, membahas perkembangan dari mulai lamanya thalabul ilmi gitu. Dan beliau tidak pernah memaksakan pendapat beliau. Pernah dalam diskusi itu beliau mengusulkan madrasah sebaiknya jangan terlalu lama, 4 tahun saja. Tapi kemudian dalam diskusi kita tetap memakai yang khamsus sanawat, ya 5 tahun, karena dengan berbagai pertimbangan beliau bisa menerima dan mendukungnya. Dan termasuk juga yang tugas akhir, tugas akhir
ide dari beliau dulu tugas akhir itu tidak hanya beliau mendukung pendapatnya salah satu ustadz yang menyatakan tugas akhir tidak hanya berkisar masalah-masalah fikih saja, tapi semua masalah yang diketahui oleh santri bisa dibahas, bisa dijadikan sebagai judul. Karena dulu itu ya tugas akhir hanya berkisar tafsir, fikih, masalah-masalah diniyah biasanya, tapi sekarang kan sudah meluas dari semua bidang yang dikuasai santri, bisa dijadikan sebagai judul tugas akhir. Ya, kalau beliau dulu kan yang sangat beliau tekankan itu masalah bahasa ya. Beliau sangat, bahkan beliau dulu ketika seawal-awal di Kompleki itu dari Pondok Selatan yang Komplek R kalau nggak salah, itu setiap siang itu ngaji Kompleki. Mereka per kelas ke sini jam 8 sampai 9, 9 sampai 10, beda-beda kelas ke sini untuk mengaji pada Bapak. Memang beliau kayaknya konsen banget dengan ilmu alat ya, bahasa Arab khususnya. Bahkan dulu ketika pada zaman sebuah pengurusan itu pernah berkeinginan untuk membangun sebuah laboratorium bahasa yang pernah seperti itu. Dan ya termasuk warisan beliau adalah Madrasah Salafiyah dengan adanya wisuda tugas akhir, itu salah satu dari ide-ide beliau. Dan juga ada yang formal itu juga masuk ide-ide beliau, kan beliau yang ya mungkin zaman dulu belum terlaksana sepenuhnya, hanya SMK mungkin ya. Sekarang sudah terlaksana semuanya, sudah ada sanawiyah, aliyah, dan moga-moga nanti bisa perguruan tinggi ya. Salah satu nasihat beliau ini ketika saya ingat beliau ngendikok di depan Arijal dulu mungkin ya, sekarang sudah pustakaan ya. Dulu depan Arijal itu parkiran, jadi sekarang gedung baru. Itu dulu parkiran motor itu memanjang ke utara sebelum dibangun gedung baru. Nah, ketika waktu sekitar jam 3 kalau nggak salah, beliau di sana sambil memantau melihat pembangunan gedung, ngendika pada saya begini, jadi orang itu yang penting membuat nasab yang baik, jangan terlalu membanggakan nasabnya sendiri. Ini mungkin agak sesuai dengan zaman sekarang ya, yang sedang panas membahas nasab. Jadi beliau ngendika memberi contoh salah seorang kiai di Jogja ya, saya nggak sebutkan namanya. Beliau kiai besar, santrinya banyak, tapi beliau bukan berasal dari nasab kiai. Ayahnya hanya seorang penjual kelapa, tapi dia karena benar-benar tafakuh fiddin, ngalim, pinter, hafal Quran, dan akhirnya menjadi seorang kiai besar. Namun beliau ngendika, bahwa dadi wong sing penting gawe nasab sing apik, ojo banggake nasab dhewe, senajan to nasabnya tinggi, anak kiai, jangan terlalu membanggakan itu. Yang penting berusaha belajar dengan sebaik-baiknya, ngaji dengan sebaik-baiknya, menjadi orang yang alim, yang pinter, mungkin juga hafal Quran, maka dia nanti akan menjadi seorang yang sukses. Maka itu yang maksud beliau, yang penting jadi wongi gawe nasab sing apik, beliau membuat nasab yang baik untuk kehidupannya sendiri. Yang terutama bagi santri tentunya tawadhu, adab dan akhlak.
pinter saja nggak cukup kalau tidak disertai dengan sifat tawadu, akhlak yang baik. Sebab yang namanya iblis, bagaimana dia pinternya bagaimanapun, bisa mempunyai kecerdasan yang luar biasa, tapi karena dia tidak mempunyai akhlak, adab, dia membanggang perintah Allah, maka dia terlaknat dalam neraka. Maka kita jangan seperti itu. Yang penting bagi kita itu adab, tata krama, akhlak, tingkah laku yang baik. Sekalipun kita nanti ilmunya hanya pas-pasan, tapi kalau disertai dengan akhlak yang baik, insya Allah akan menjadikan wasilah kita mendapatkan kemudahan untuk urusan kita. Dan tentunya terakhir kita baca Fatihah untuk beliau, semoga beliau mendapatkan anugerah yang sebaik-baiknya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karya-karya beliau menjadi sebuah jariah untuk beliau di kehidupan di alam barzah beliau. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.